Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gayu Elga Pamungkas, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian hadis. Di sini banyak orang yang tahu hadis itu apa ya, tapi belum tentu mereka itu mengerti apa sih hadis itu sebenarnya. Nah, di video inilah saya akan menjelaskan mungkin secara rinci dari pengertian hadis tersebut. Sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ferianto. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin bisa kita lanjut pada pembahasan video ini. Seorang muslim pastinya tahu hadis. Hadis banyak digunakan sebagai acuan untuk beribadah, menyelesaikan masalah ekonomi, atau mungkin kepemerintahan ya. Nah, sebenarnya hadis itu apa sih? Jadi hadis secara bahasa berarti berbicara, perkataan, ataupun percakapan. Nah, dalam terminologi Islam, hadis diartikan sebagai segala perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, ataupun sifat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis bersama dengan Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedua ini saling melengkapi ya, dan tidak dapat dipisahkan karena mereka ini sama-sama merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh perantaranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis ini selain sebagai sumber kedua setelah Al-Quran yang tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, hadis juga melengkapi dan menjelaskan Al-Quran, menjadi pedoman hidup umat muslim dan membantu umat muslim memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pengertian hadis secara singkat. Tentunya dapat dipahami ya untuk teman-teman. Mungkin kita dapat lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita udah membahas pengertian hadis ya tadi. Jadi mungkin sebaiknya kita juga tuh harus tahu ciri-ciri hadis itu seperti apa, supaya tidak salah kaprah dalam mengartikan hadis itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri hadis. Yang pertama itu yang pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya bilang tadi, hadis bersumber dari perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan ataupun sifat Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ditransmisikan melalui perawi. Hadis ini disampaikan kepada umat Islam itu melalui perantara ya, seperti para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Yang ketiga, membahas aspek kehidupan. Hadis ini membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Yang keempat itu menjadi sumber hukum Islam. Hadis juga menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang saya bilang tadi. Yang kelima, memiliki sanad. Sanad itu apa? Sanad adalah rangkaian periwayatan hadis yang menghubungkan matan itu isi hadis dengan penyampainya, yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari definisi hadis dan juga ciri-ciri hadis. Hadis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadis riwayah dan hadis dariyah. Nah, untuk tahu apa itu hadis riwayah dan hadis dariyah, silakan teman-teman simak penjelasan berikut ini. Yang pertama itu adalah definisi hadis riwayah.
Hadis riwayah ini atau hadis nawi adalah ilmu yang pelajari tentang periwayatan hadis mulai dari sanad hingga matan. Tentunya ilmu ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan tingkat kesohihan suatu hadis. Hadis riwayah ini juga terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ilmu mustalah hadis. Ilmu ini mempelajari tentang istilah-istilah yang digunakan dalam periwayatan hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Yang kedua itu ilmu jarh wa ta'dil, mempelajari tentang kredibilitas para perawi hadis, apakah mereka itu dapat dipercaya atau tidak. Nah, berikutnya ini adalah definisi hadis dirayah. Hadis dirayah. Hadis dirayah atau ulumul hadis itu adalah ilmu yang pelajari tentang kritik terhadap suatu hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Ilmu ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas dan tingkat kesohihan suatu hadis tersebut baik atau tidak. Hadis dirayah ini juga terbagi menjadi beberapa cabang, antara lain ilmu ilal. Ilmu ilal ini mempelajari tentang cacat-cacat yang terhadap dalam sanad hadis yang dapat mempengaruhi kualitas dan tingkat kesohihannya. Yang kedua itu ilmu al-jarh wal al-ta'dil. Ilmu ini mempelajari tentang kredibilitas para perawi hadis, apakah mereka dapat dipercaya atau tidak, seperti yang tadi ya. Yang ketiga itu ilmu takrij, mempelajari tentang proses pencarian dan pengumpulan hadis dari berbagai sumber. Yang keempat ilmu nas wa takrij, itu mempelajari tentang metode penyusunan dan penulisan kitab hadis. Yang kelima ilmu tadir wa ta'wil, belajar tentang pemahaman dan penafsiran terhadap matan hadis. Next kita akan tentang pengembangan hadis di masa sahabat dan tabi'in. Khususnya pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, pengumpulan dan pengembangan hadis itu masih dilakukan secara lisan. Para sahabat menghafal dan meriwayatkan hadis itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan bertambahnya jumlah hadis yang muncul, itu juga muncul kekhawatiran akan terjadinya pemalsuan hadis ataupun perubahan terhadap suatu hadis tersebut. Hal ini juga yang mendorong para sahabat untuk mulai mengumpulkan dan mengembangkan hadis secara tertulis. Nah, pada masa tabi'in ini, pengumpulan dan pengembangan hadis semakin intensif. Para tabi'in ini mengumpulkan hadis dari para sahabat dan menyusunnya dalam kitab-kitab hadis. Jadi itu dijadikan kitab gitu ya. Bersama dengan itu juga ilmu hadis dirayah itu mulai berkembang. Para ulama tabi'in itu mulai mempelajari sanad dan matan hadis untuk mengetahui kualitas dan tingkat kesohihannya. Pada masa sahabat dan tabi'in, pengembangan hadis itu mengalami beberapa tahap penting, yaitu yang pertama itu pada masa sahabat. Pada masa ini hafalan dan periwayatan para sahabat itu secara langsung gitu loh dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu pengelompokan hadis itu para sahabat mulai mengelompokkan hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan hadis, yang mana beberapa sahabat itu mulai mencatat hadis meskipun masih dilakukan secara terbatas.
Berikutnya itu ada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini terjadi pengumpulan hadis, di mana para tabi'in mengumpulkan hadis dari para sahabat yang masa hidup. Mereka juga mulai menyusun kitab-kitab hadis seperti Mutawatta dari Imam Malik. Jadi juga terjadi pengembangan ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu mulai berkembang pesat, termasuk ilmu sanad dan ilmu matan. Ada juga faktor-faktor yang mendorong pengembangan hadis ini. Faktor pertama itu adalah meningkatnya jumlah hadis yang beredar. Nah, dengan meningkatnya jumlah hadis ini muncul kekhawatiran terhadap pemalsuan atau perubahan hadis. Yang kedua itu kebutuhan untuk memahami ajaran Islam secara langsung itu harus lebih mendalam. Perkembangan ilmu hadis dan pengetahuan peradaban Islam. Ada juga tokoh-tokoh penting dalam pengembangan hadis, yang mana ia adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Pengembangan hadis di masa sahabat dan tabi'in ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam. Berkat upaya para sahabat dan tabi'in ini, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dapat terpelihara dan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Baiklah, dari tadi kan kita sudah mempelajari definisi, ciri-ciri, dan juga sejarah dari hadis. Jadi mungkin tidak akan lengkap ya kalau saya itu tidak memberi contoh hadis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh hadis. Jadi mari kita baca hadisnya sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah man salaka tariqan yaltaminu fihi ilma sallallahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajni ataharidon waqti litolibil ilmi. Yang artinya dari Abi Dzar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena senang dengan yang ia tuntut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu tadi adalah contoh hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen hadis. Untuk yang belum tahu, hadis itu memiliki 3 komponen utama. Di antaranya adalah sanad, matan, dan rawi. Untuk mengetahui yang mana sanad, mana matan, dan mana rawi itu, teman-teman bisa simak gambar di samping. Oke, yang pertama itu sanad. Bisa dilihat garis yang berwarna merah ya. Itu yang mana itu adalah sanad hadis. Nah, sanad itu apa? Sanad secara bahasa berarti sandaran atau dasar. Kalau dalam hadis, sanad adalah rangkaian periwayatan yang menghubungkan matan hadis dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, fungsi sanad ini untuk mengetahui kredibilitas dan keaslian suatu hadis. Sanad ini juga mempunyai komponen, yang mana yang pertama itu adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Silsilah sanad itu rangkaian periwayatan hadis dari rawi hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu matan. Teman-teman bisa melihat pada garis yang berwarna kuning. Nah, itu adalah matan hadis. Matan secara bahasa itu berarti isi atau inti. Berarti dalam hadis, matan adalah isi atau inti dari periwayatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Matan itu biasanya memuat ajaran, contoh, dan
penjelasan tentang berbagai hal dalam Islam. Kalau matan sendiri itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah hadis qudsi. Itu adalah hadis yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah hadis nabawi. Hadis nabawi itu hadis yang diucapkan, diperbuat atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dan yang terakhir adalah rawi, yang mana saya beri warna itu yang berwarna garis hijau. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan. Kredibilitas rawi itu sangat penting dalam menentukan kualitas suatu hadis. Rawi sendiri juga memiliki kriteria yang sahih ya. Sebagai contoh itu adalah Islam. Jadi yang pasti ya, rawi itu harus beragama Islam. Yang kedua itu balik, jadi orang yang sudah dewasa. Yang ketiga adil, jadi rawi itu harus adil, tidak memiliki cacat moral. Yang keempat dobit, rawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan terpercaya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun sikap, karena sejatinya ya saya adalah manusia biasa yang bisa salah. Oke, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.